Shalom IFJF, senang sekali saya Lina Imelda dapat berjumpa kembali dengan Anda pada online service hari ini, tanggal 14 Juni 2020. Saya berharap online service hari ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan menyampaikan beberapa informasi, antara lain, yang pertama, office dan segala kegiatan-kegiatan di gereja akan diliburkan selama batas waktu yang belum ditentukan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk ikuti akun media sosial IFJF di YouTube, Facebook, dan Instagram untuk mengetahui update terkini tentang IFJF Kudus. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan melalui nomor rekening yang tersedia di layar. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan bantuan, dapat menyalurkan bantuan melalui IFJF Peduli dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan jangan lupa untuk mengikuti live worship setiap hari jam 9 malam di Instagram Pastor Daniel di @danielkapantau75. Bagi jemaat yang ingin dilayani dan didoakan, dapat menghubungi hotline service dengan nomor yang tersedia di layar. Saya berharap online service hari ini dapat memberkati kita semua dan menguatkan kita. Dan saya berdoa Anda semua dapat diberkati Tuhan. Selamat beribadah, have a blessing, and God bless you all. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, jemaat IFJF Kudus dimanapun Anda berada sekarang. Saya percaya walaupun kita tidak dapat beribadah bersama di gereja ini, tapi saya percaya damai dan sukacita Tuhan akan selalu menyertai saudara dimanapun Anda berada. Mari sama-sama pagi hari ini saudara, kita serahkan ibadah ini dalam tangan keluarga sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk segala anugerah-Mu Tuhan, segala penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Kau yang sertai, Kau yang pimpin Tuhan, dari awal sampai selesainya Tuhan. Dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan, kami menyerahkan semuanya Tuhan. Mari sama-sama percaya, kita katakan sama-sama, amin. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertadab, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Mari semua saudara dimanapun Anda berada pagi hari ini, yang siap memuji nama Tuhan, kita sama-sama kasihkan pujian dan tepuk tangan indah buat nama Tuhan. Amin.
tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata. Tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu semua, Jemaat AFJF Kudus. Dimanapun engkau berada hari ini, saya percaya Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini akan menjadi kebenaran yang akan menguatkan kami, kebenaran yang akan meneguhkan iman kami, kebenaran yang akan memerdekakan kami, yang akan terus membuat kami melihat rancangan Tuhan dinyatakan dalam setiap situasi kehidupan kami. Kami mau dengar firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, krisis terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah bukan COVID-19, adalah bukan sakit penyakit, adalah bukan persoalan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga. Namun krisis yang terbesar yang sesungguhnya dapat saya dan saudara alami adalah ketika Anda dan saya terputus hubungannya dengan Tuhan. Ketika Anda dan saya kehilangan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Ketika saya dan saudara kehilangan kepercayaan akan janji-janji Tuhan atas kehidupan kita semua. Oleh karena itu hari ini, apapun situasi kita, apapun krisis yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Krisis, kita bisa menghadapinya. Krisis, yes we can. Kita bisa, karena kita punya Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita dan beri kita kekuatan untuk menghadapi segala perkara. Dalam firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang akan kita baca pada pagi hari ini dalam Filipi 4 ayat 11 sampai yang ke-13, demikian firman Tuhan. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini kata Paulus tentang semua itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oleh karena itu saya berkata tadi, krisis yang sesungguhnya adalah ketika Anda terputus dengan Tuhan, sumber kekuatan. Ya, Anda terputus dengan Sang Pencipta alam semesta. Anda terputus dengan yang menciptakan Anda dan saya, yang menebus Anda dan saya, yang menyelamatkan Anda dan saya. Itulah krisis yang sesungguhnya. Namun bersyukur kita orang-orang yang hari-hari ini terus terkoneksi dengan Tuhan. Connect with God setiap saat. Karena menurut saya, saat Anda dan saya terus punya hubungan intim dengan Tuhan, maka apapun yang sedang Tuhan izinkan kita hadapi, ya dapat kita hadapi. Dan bukan sekedar kita dapat menghadapinya, tapi kita menghadapi sebagai seorang yang menang. Dan bahkan bukan cuma menang, tapi lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, Paulus berkata bahwa
Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Ingat, surat kepada jemaat di Filipi adalah salah satu surat yang ditulis Paulus dari dalam penjara. Untuk mengingatkan kita saja bahwa agak sulit untuk masuk di akal kita ketika membaca ayat demi ayat, khususnya di surat Filipi, tentang bagaimana Paulus menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Saudara dikasih Tuhan, sementara dia ada di dalam penjara, sementara dia ada di dalam kesulitan, sementara dia ada di situasi di mana dia dibatasi, ya, ruang geraknya dan lain sebagainya. Nah, hanya untuk mengingatkan Anda, saya ingin baca beberapa ayat yang pasti Anda tahu ayat-ayat tersebut. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, ya, dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana mungkin orang yang sedang dipenjara mengatakan akan hal itu kepada Anda dan saya hari ini? Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kutanggung, ayat yang ke-13 dalam pasal 4 Filipi. Dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Oleh karena itu, dari beberapa ayat yang kita baca, saya meyakini krisis apapun dapat saya dan saudara hadapi bersama dengan Tuhan. Tidak ada krisis yang tidak bisa kita hadapi ketika Anda terus terhubung dengan Tuhan. Ada dua tokoh di Alkitab yang hidupnya di dalam kebenaran, yang hidupnya, kata Alkitab, bahkan salah satu tokoh yang akan kita baca, dia betul-betul menjaga kehidupannya sehingga kata Alkitab tidak bercacat celah. Tapi apakah hidup dalam kebenaran dan tidak bercacat celah menghindarkan Anda dan saya dengan persoalan kehidupan? Apakah ketika engkau terus menjaga hubungan Anda dengan Tuhan, apakah itu mengartikan bahwa tidak akan ada tantangan, tidak akan ada ujian, tidak akan ada persoalan kehidupan? Saya mau katakan ini kepada saudara, supaya kita mengerti dan memahami bahwa hidup dalam kebenaran bahkan tak bercacat sekalipun, Anda tetap akan menghadapi yang namanya kesulitan demi kesulitan kehidupan sebagai sebagai situasi, sebagai kesempatan justru untuk Anda melihat tangan Tuhan menolong Anda, dan sebagai kesempatan Anda mengalami pertumbuhan iman. Ada Zakaria dalam Lukas pasal yang pertama, Anda akan menemukan di situ bahwa Zakaria, kata Alkitab, orang yang benar di hadapan Tuhan, dan bukan saja Zakaria tapi istrinya. Ya, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-6, ya, mereka berdua itu hidup di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow. Namun ada masalah. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umur. Lengkaplah persoalannya. Lanjut umur, Elisabet mandul, dan kata Alkitab, tentu mereka enggak punya anak. Jadi saya bilang tadi bahwa hidup dalam kebenaran bahkan tak bercacat sekalipun tidaklah mengartikan bahwa Anda bebas dari kesulitan, bebas dari persoalan hidup. Saudara dikasih Tuhan. Kemudian ada kisah tentang Elisa dan bujangnya dalam 2 Raja-Raja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau menjelaskan kepada kita bahwa orang yang dipakai Tuhan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa pun tetap menghadapi yang namanya kesulitan kehidupan. Ada ancaman yang bisa menakutkan, yang bisa menggentarkan. Tapi mari kita lihat, ketika orang benar di hadapan Tuhan menghadapi sebuah tantangan, apa yang Anda dan saya harus lakukan lewat kisah yang akan kita baca ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 16, bujangnya menjadi takut sebelum Anda baca ayat-ayat ini. Dan bujangnya berkata, apa yang akan kita lakukan? Namun lihat kata Elisa, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan,
Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Pertanyaan saya sebelum kita baca selanjutnya. Apakah Elisa sudah melihat bahwa Tuhan dan pasukan bala tentara surga yang menyertai Elisa dan bujangnya jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah musuh yang mengepung kota tersebut? Kalau melihat doa Elisa, saya yakin dalam pandangan iman Elisa, dia telah melihat bahwa yang menyertai dia dan bujangnya jauh lebih banyak jumlahnya daripada musuh yang mengepung kota tersebut. Makanya Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sebelum kita masuk ke 3 poin sederhana. Kenapa hari ini kita harus belajar? Krisis, saya dan saudara dapat menghadapinya. Yes, we can. Why? Kenapa? 1. Karena orang yang hidup dalam kebenaran dapat diperhadapkan Tuhan dengan situasi yang sulit. Bahkan bertolak belakang dengan Tuhan janjikan sekalipun. Namun disitulah Anda akan melihat dalam situasi mustahil, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Karena Tuhan kita di atas segala kemustahilan. Yang kedua, orang yang hidup dalam kebenaran dan bahkan sering melihat kuasa Tuhan dinyatakan lewat kehidupannya. Juga menghadapi persoalan, ancaman, kesulitan. Tapi dalam kisah Elisa menjadi penting bagi kita untuk dapat menghadapi segala sesuatu dengan cara memiliki cara pandangnya Tuhan dalam setiap situasi yang saya dan saudara hadapi. Sehingga tampak secara akal, secara mata jasmani, tantangan, krisis, kesulitan besar, sulit. Namun mata rohanimu harus jauh melihat ke depan. Bahwa ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang disediakan buat kita semuanya. Kembali lagi kepada kisah tentang Paulus mengatakan yang kita baca tadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa Paulus menulis ayat-ayat yang bertolak belakang sebenarnya secara manusia dengan situasinya pada waktu itu. Karena saya percaya bahwa Paulus begitu meyakini bahwa saat dia harus ada di penjara karena pemberitaan Injil, dia begitu yakin di situ juga Tuhan beserta dengan dia. Di situ juga kasih karunia Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Saya katakan minggu yang lalu bahwa situasi sulitmu, mujizat belum datang, doa belum dijawab, situasimu bertolak belakang dengan yang Tuhan janjikan, tidaklah mengartikan bahwa Tuhan tidak hadir di situasi itu. Dia hadir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk supaya krisis, yes we can, kita dapat menghadapinya. Hal yang pertama, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan adalah Tuhan memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Tuhan memberikan kita kekuatan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara dikasih Tuhan. Segala perkara. Perkara apapun saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini Anda sedang dalam ujian demi ujian. Ya, sedang menguji Anda dan saya. Menguji keluarga. Ujian-ujian tersebut juga mungkin sedang menguji usaha demi usaha yang sedang engkau usahakan di hari-hari ini. Ada permasalahan-permasalahan yang mungkin Anda alami hari-hari ini, yang masalah-masalah itu jauh lebih berat daripada sebelumnya. Ada tantangan demi tantangan yang mungkin bertubi-tubi datang menghadapi saya dan saudara. Namun pagi ini saya mengatakan bahwa kenapa kita bisa menghadapi krisis apapun? Karena Tuhan berkata lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Dalam siapa? Dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Jika kekuatan yang Tuhan beri kepada kita cukup untuk buat kita menghadapi segala perkara,
maka harusnya kita senantiasa berkata, yes we can, ya saya bisa, ya kita bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan itulah yang akan memampukan kita. Kekuatan itulah yang akan membuat kita sanggup untuk menghadapi berbagai macam situasi apapun. Dan saya percaya bahwa selama kita hidup menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan, kita telah melewati begitu banyak krisis, telah begitu banyak melewati berbagai macam persoalan. Anda mungkin pernah sakit, dan Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu, yang mungkin Anda berpikir bahwa sakit penyakitmu di waktu-waktu yang lalu akan membuat engkau mungkin meninggal. Namun toh hari ini Anda hidup. Anda mungkin pernah mengalami krisis keuangan di waktu-waktu yang dulu, dan Tuhan telah membuat Anda sanggup melewati itu. Saudara dikasih Tuhan, Anda mungkin sudah mau menyerah dengan kehidupan yang sangat sulit ini di waktu-waktu yang lalu, baik secara pribadi, di rumah tangga, engkau sudah mungkin mau menyerah, tapi toh sampai hari ini engkau masih bisa bertahan. Saya yakin itu karena Tuhan beri kita kekuatan. Saya yakin karena memang kekuatan Tuhan kita perlukan untuk dapat membuat kita sanggup menghadapi segala perkara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa kalau hanya dengan kekuatan Tuhan kita sanggup menghadapi segala perkara, jangan pernah bergantung kepada kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Apakah hari ini kau percaya bahwa kekuatan Tuhan cukup untuk menguatkan engkau menghadapi segala perkara? Doa saya kita menjadi orang-orang yang terus percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan yang menguatkan kita untuk kita sanggup menghadapi segala perkara. Paulus menjelaskan tadi bagi kita semua, dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu semuanya, bahkan dia tulis surat ini dari dalam penjara. Namun sungguh itu mengajarkan kita bahwa dengan kekuatan Tuhan, Paulus sanggup bahkan untuk menasehati, memberikan semangat kepada jemaat yang ada di Filipi secara khusus. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini bukan omdo, bukan omong doang, tapi Paulus begitu merasakan sukacita yang dia rasakan, bukan karena situasi di sekitar dia, tapi karena kekuatan Tuhan ada di hidup dia. Dan pagi ini saya mau berkata, teman-teman semuanya, situasimu tidak boleh mengubah keadaan, karena yang di dalammu ada Tuhan yang sumber segala kekuatan. Tinggal diam dalam kehidupan kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bukan saja Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan demi tantangan, tapi hal yang kedua, kenapa krisis dapat kita hadapi? Karena hal yang kedua, Tuhan memberikan kita kemenangan. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kekuatan Tuhan membuat kita sanggup menghadapi segala perkara. Kenapa krisis dapat kita hadapi? Karena di krisis itu kesempatan bagi Anda dan saya untuk mendapatkan kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tidak sekedar Anda bisa menghadapi, tapi ada janji kemenangan yang kita bisa alami di hari-hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau belum melihat, tapi percayalah bahwa kemenangan tersedia bagi kita semuanya dalam setiap situasi yang saya dan saudara hadapi hari-hari. Kalau mungkin kau bertanya bagaimana saya bisa mengalami kemenangan di situasi di mana sedang saya
kekurangan, sakit, pekerjaan lagi terganggu. Maka banyak orang berkata bahwa income tidak ada, pengeluaran semakin banyak, dan mungkin persediaanmu semakin sedikit di hari-hari. Paulus mengajarkan kita di ayat yang kita baca, khususnya ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Orang-orang yang menang menurut saya adalah orang-orang yang sanggup dan mampu mengatur segala sesuatu yang masih tinggal dalam kehidupan. Bahasa yang Paulus pakai adalah belajar mencukupkan diri dengan apa yang dia punya. Hari ini mungkin yang Anda punya sedang mengalami penurunan, berkurang. Tapi percayakah saudara, Tuhan beri engkau hikmat untuk dapat menjadi orang yang mencukupkan diri dengan apa yang Anda punya. Dari apa yang kita makan, saudara dikasih Tuhan. Dari apa yang kita minum. Dan mungkin memang situasinya saat ini tidak sebagaimana situasi sebelum COVID. Tapi kemenangan kita di situasi krisis adalah ketika Anda berhasil mengatur keuangan dengan baik. Mencukupkan diri dengan apa yang Anda punya. Tidak boros, tapi dengan penuh hikmat Tuhan mengatur segala sesuatunya. Sehingga Anda mengalami yang namanya cukup di hari-hari yang sulit sekalipun. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan doa saya bahwa hari-hari ini Anda, kalau Tuhan berjanji memberikan kemenangan di tengah-tengah kesulitan, saya ingin Anda mendengar baik-baik poin yang ketiga ini. Teruslah mengatakan bahwa saya dan saudara dapat menghadapi apapun situasi yang sedang Tuhan izinkan. Roda ekonomi akan kembali dibuka di Indonesia. Bangsa kita sebentar lagi dan mungkin beberapa saat lagi akan masuk dalam kenormalan yang baru di mana segala sesuatu akan kembali seperti mungkin sebelum COVID-19. Ekonomi akan terus berputar kembali. Kemudian nanti berurut-urutan mungkin tempat-tempat ibadah akan dibuka, sekolah-sekolah akan dibuka, pusat-pusat perbelanjaan akan dibuka, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Orang berpikir mungkin, bebas bisa pergi kemana-mana. Tapi tahukah saudara bahwa justru situasi itu menjadi situasi yang jauh lebih berbahaya? Karena Anda akan ketemu dengan orang-orang yang Anda nggak tahu apakah dia OTG, orang tanpa gejala, orang yang bawa virus, dan lain sebagainya. Nah, banyak orang berkata, kenapa situasinya semakin sulit? Kenapa situasinya semakin rumit? Banyak orang mulai mengeluh, banyak orang menggerutu, banyak orang mulai marah-marah, menyalahkan siapa saja yang menurut dia layak disalahkan. Mungkin presiden kita yang disalah-salahkan, mungkin pemerintah daerah kita yang disalah-salahkan kebijakannya keliru. Dan mungkin ada orang yang menyalahkan Tuhan, kenapa saya hidup di hari-hari yang krisis ini ada. Tapi teman-teman semuanya, poin yang ketiga, dari apa yang kita baca, waktu Paulus menulis ayat-ayat dari dalam penjara, kita belajar sesuatu. Di tengah-tengah krisis pun, Paulus mengatakan apa yang baik, apa yang positif, apa yang membangun hidupnya dan membangun orang lain. Oleh karena itu poin yang ketiga, teruslah mengatakan saya bisa menghadapi situasi ini. Teruslah mengatakan keluarga saya dapat bertahan di situasi ini. Teruslah mengatakan pekerjaan saya akan menjadi baik-baik saja. Bahkan kalaupun Anda kehilangan pekerjaan, Tuhan yang ajaib sanggup membuka pintu pekerjaan yang baru. Kalaupun usahamu sedang terganggu, katakanlah apa yang baik tentang usahamu, bahwa usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Saya berjumpa dengan teman saya yang punya usaha transportasi, di mana Anda tahu bahwa usaha transportasi saat ini begitu sangat terganggu oleh karena COVID-19, apalagi transportasi yang berhubungan dengan para wisata.
sama sekali tidak ada pendapatan, armada busnya tidak bisa jalan, dan tentu nggak ada pendapatan di situ, harus mengurus karyawan dan lain sebagainya. Situasinya tidak mudah. Saya pernah berkata sama saudara bahwa jangan mengasihi diri sendiri yang menganggap bahwa Anda lah yang paling menderita. Orang-orang yang punya usaha, orang-orang yang punya duit mungkin baik-baik saja hidupnya. Tapi tahukah saudara bahwa para pengusaha juga sedang mengalami situasi yang rumit, pusing. Namun saya senang teman saya berkata bahwa situasi ini memang harus dihadapi. Dan dia mengatakan, dia memilih untuk berserah kepada Tuhan. Dan meyakini, kalau Tuhan menyertai dia dapat menghadapi situasi sulit tersebut. Dia dapat menghadapi situasi ini dan bahkan berhasil sebagai orang-orang yang menang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kau katakan di saat krisis ini? Apa yang kau ucapkan di saat menghadapi situasi yang sulit atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu? Saudara dikasih Tuhan, doa saya bahwa saat-saat ini, hari-hari ini, kita senantiasa dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan, dan mengatakan bahwa krisis dapat saya hadapi. Krisis dapat kita hadapi. Perhatikan input dan kendalikan output. Perhatikan apa yang akan Anda dengar, apa yang Anda masukin ke dalam pikiran, dalam hatimu. Karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Jika engkau mengisi dengan kebenaran, jika engkau mengisi dengan apa kata-kata firman, apa kata kebenaran tentang setiap situasimu, maka biarlah itu yang engkau katakan. Biarlah itu yang keluar dari hidupmu, terpancar. Sehingga itu menguatkanmu, menguatkan orang lain, dan menguatkan siapapun yang berjumpa dengan engkau. Jemaat AFJ Kudus yang saya kasihi, hari ini biar setiap kebenaran yang kita dengar boleh memberkati, boleh meneguhkan iman kita. Selalulah ingat bahwa Tuhan beri kita kekuatan untuk dapat menghadapi segala perkara. Tuhan berikan kemenangan dalam setiap apa yang kau hadapi. Bukan saja bertahan, tapi kemenangan dapat engkau dapatkan di situasi yang sulit sekalipun. Dan sebagai orang-orang yang mendapatkan kekuatan dan kemenangan, pastikan Anda senantiasa memperkatakan kata-kata iman, kata-kata positif, kata-kata yang membangun apapun situasimu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan telah menguatkan kami, telah meneguhkan kami, telah membuat kami mempunyai semangat yang baru. Karena orang-orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaan. Hari ini kami percaya bahwa setiap kami yang mendengar akan khotbah ini mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat untuk dapat menghadapi situasi apapun. Karena kami percaya krisis dapat saya hadapi. Krisis dapat kami hadapi. Tuhan memberikan kau kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kau sukacita. Tuhan memberikan kau damai sejahtera. Dan bahkan kekuatan Tuhan memampukan engkau untuk terus berjalan, berlari, bahkan terbang bagai Raja Wali menghadapi badai apapun juga. Yang sakit Tuhan sembuhkan engkau. Yang lemah Tuhan kuatkan engkau. Yang kekurangan Jehovah Jireh memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah pertolongan Tuhan atas situasi krisismu. Dan terimalah dengan iman segala pertolongan Tuhan itu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti online service pada hari ini. Saya berdoa Anda semua dapat diberkati oleh Tuhan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di online service yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.